Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dulu saya dengar-dengar ya, saya baca juga di channel, di apa namanya, di apa situs, di internet, ada orang yang berkata begini, Tuhan pun bingung bagaimana cara bikin saya jadi miskin saking merasa dirinya udah kaya. Itulah, padahal kan ada suatu orang pengusaha jalan tol yang beliau itu penghasilannya puluhan miliar sehari, dan beliau rendah hati. Rendah hati betul kok. Makannya juga sederhana. Ini beda dengan orang yang pernah berkata Tuhan pun bingung bagaimana cara memiskinkan saya, dia bilang. Akhirnya kagak perlu ribet-ribet, bentar aja udah jatuh miskin beneran. Makanya kan wal kibriya uri robina sifatun bihi maksusotun patajanna bahawataki. Wal kibriyau bermula sifat sombong itu li robina buat Tuhan kami. Wal kibriyau li robina sifatun bihi sifatnya Allah, sifatnya Tuhan. Wal kibriyau li robina sifatun bihi maksusotun itu sifat khusus buat Allah. Sombong itu sifat Allah. Sombong itu pakaian Tuhan. Dibilang sama Bang Haji kan. Sombong itu pakaian Tuhan. Jangan, apa Bang Haji bilang saya lupa, jangan dipakai pakaian Tuhan tuh, bukan pakaian kita, jangan dipakai. Wal kibriyau li robina sifatun bihi maksusotun patajana baha wataki. Khusus itu sifat untuk Allah, patajana baha jauhi sifat itu, wataki bertakwalah. Itu di mana tuh Bang kalimat itu? Wal kibriya uri robina sifatun bihi maksusotun patajana baha wataki. Itu di dalam syair. Jadi sifat sombong itu milik Allah. Lihat dulu iblis tuh. Ana akbaru minhu, saya lebih mulia daripada Adam, saya lebih besar daripada Adam. Ya iblis, kenapa kau bilang? Karena saya ini dibikin dari api, Adam dari tanah. Emang siapa yang bilang unsur api lebih mulia daripada unsur tanah? Kata siapa lo? Sama aja semua di hadapan Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, itulah yang paling mulia di sisi Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wal unsa waja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, aku ciptakan engkau dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, lalu aku menciptakan engkau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa itu ya semuanya Allah bikin kayak gitu? Lita'arafu, untuk kita saling mengenal, saling memahami budaya satu sama lain. Lah di antara banyak manusia itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, khairukum man anfa'alin nasi. Siapa yang paling baik di antara engkau semuanya adalah mereka yang banyak manfaatnya buat orang banyak. Jangan nyusahin orang, dasar biang kerok datang dia ya udah ada rese ada kampung kalau ada dia. Jangan sampai kayak gitu. Udah datang Pak Haji, alhamdulillah. Kenapa Bang? Kalau Pak Haji ini kalau datang dia, kalau sholat Jumat bukan dia sendiri yang datang, apa itu? Mobilnya datang penuh dengan makanan dibagi-bagi sama jamaah Jumat. Alhamdulillah. Orang yang belum makan dari rumah, orang yang gak punya duit dari rumah, orang yang kesusahan bisa makan pada hari itu. Pak Haji bermanfaat buat masyarakat banyak. Insya Allah menjadi khairukum. Khairukum man anfa'alin nasi. Sebaik-baik engkau adalah orang yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Nah begitu juga kita. Kenapa saya bilang gitu? Karena ada banyak banget orang yang merasa dirinya hebat. Makanya kalau di suatu pesantren, nggak usah sebut pesantrennya, di gerbang masuknya dulu kalau sekarang saya nggak tahu. Dulu kalau kita datang situ apa ditulisnya? Orang sepertimu banyak. Orang seperti Anda banyak. Jadi jangan merasa hebat sendiri. Lah itu coba liatin. Orang yang bilang Tuhan pun bingung bagaimana cara memiskinkan saya, dia mah kagak ada apa-apanya dibanding dengan Namrud, ya kan? Namrud pemegang kekuasaan. Kalau masalah harta jangan tanya. Namrud pasukannya banyak, Namrud raja. Itu kan kalau nggak salah ada 4 orang terkaya itu di permukaan bumi ini yang pernah ada. Sulaiman, satu lagi siapa saya lupa. Kalau nggak salah Mansa Musa, Nabi Sulaiman. Lalu Mansa Musa, lalu dari orang yang dari orang Kupar, Namrud. Satu lagi saya lupa siapa orangnya. Satu-satunya yang kita omongin adalah Namrud. Jadi Namrud ini kaya raya. Jangan tanya loh orang dia raja.
Ntar aja sampai dia mengaku dirinya Tuhan saking merasa kayanya. Namrud dikalahin sama siapa? Bukan sama pasukan banyak. Emang Namrud yang gagah perkasa, yang pasukannya banyak, yang kekayaannya unlimited. Itu dikalahin sama siapa coba? Siapa yang ngalahin Namrud? Allah cukup mengirim 1 ekor baudoh, 1 ekor nyamuk. Kalau kirim masuk ke hidung Namrud, ke atas otaknya digigit sampai bengkak. Namrud kesakitan. Dia pukul lah kepalanya pakai gada. Gadanya yang gede itu. Bukan gada, apa lu gada? Apa lu perlu gua ada? Bukan itu. Kan ada tuh dagang. Saya dulu ikut seminar. Jadi kita dagang ini harus palu gada. Apa itu? Apa lu perlu gua ada. Kan kayak gitu. Tapi gak ada beneran yang untuk memukul yang besar itu. Kalau di dalam film-film anak-anak itu si Thor. Thor itu di film dongeng itu anak-anak si Thor yang megang palu gada itu. Gada dia pegang. Nah, kepala Namrud dia pukul sendiri sama gada. Jadi dia mati sendiri gara-gara dia pukul itu. Allah cukup mengirim 1 ekor nyamuk kecil aja. Kalau kita tepak juga nyamuk tewas. Tapi dengan cara itu Allah menjatuhkan dan mempermalukan orang yang merasa dirinya hebat. Wal kibriya'u ri rabbina sifatun bihi mahsusatun patajannabaha wattaqi. Maka dari itu maksud saya ngomong gini supaya kita supaya kita juga tahu. Kalau nggak salah Bang Haji pernah bilang juga itu dari setetes air hina kalau dijual juga gak ada yang mau, dikasih juga orang jijik. Ih, jijik orang bilang kan. Kalau nemu di jalanan kita jijik. Dari itu kita diciptakan. Dan kita keluar dari mana? Kita keluar dari mana? Dari tempat pembuangan. Itu kita. Habis itu nantang Allah lagi. Nah, itulah makanya jangan kita seperti itu. Kita merasa hebat, kita merasa punya. Kalau udah diselonjorin, bila Ijrail datang menghampir, seluruh tubuh kita, seluruh badan kita pada menggigil. Nggak berguna lagi sanak, nggak berguna lagi saudara, nggak berguna lagi para pengawal-pengawal, kagak berguna. Apalagi buat kita nih yang umur-umurnya udah semakin dekat. Semakin dekat mana Bang? Dulu saya waktu masih pesantren, Pak Yai selalu bilang apa? Apabila uban udah pada bertabur, gigi kita udah pada gugur, makanan yang paling enak cuma bubur, siap-siap kita untuk masuk kemana? Liang kubur. Semua manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita ini, bukannya manusia aja, setiap nafsin, setiap makhluk hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut, mesti dia mati. Ila wajhi rabbika jul jalali wa yabqa wajhi rabbika jul jalali wal ikram. Yang masih tetap la awal wala akhir itu cuma Allah. Nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Itulah cuma Allah. Yang lain pada mati semua. Kalau kita udah tahu mati, kita bakalan mati, agak ada yang kita banggain. Maka dari itu saya sebenarnya dulu pengen berkata begini ketika kita mengamalkan bacaan sholawat kan, itu kita pengen sesuatu gitu kita hajatin, itu mau bonus aja. Yang kita pengen deketin apa? Semoga nih amalan salawat kan insya Allah amalan yang tidak pernah ditolak. Kenapa begitu Bang? Ya bukan kita yang bersalawat, orang Allah yang bersalawat. Kita cuma meminta aja kepada Allah. Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang kagak beriman ya nggak hai. Allah nggak memanggil orang yang kagak beriman, yang dipanggil orang beriman aja. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ya Allah? Kalau nggak salah saya lupa itu Ibnu Mas'ud. Atau kalau saya salah tolong dikoreksi. Apabila Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, dengerin. Kenapa? Bisa jadi setelah kalimat itu Allah mengadakan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Atau Allah melarang sesuatu. Nah, itu makanya kita bersiaga di situ. Kadang-kadang tapi kalau Al-Qur'an kan udah nggak berubah lagi dia. Udah begitu aja. Waktu zaman Ibnu Mas'ud itu masih turun ayat Quran kan, di zaman Rasulullah masih turun. Lah kalau sekarang kan udah nggak ada lagi. Tapi kalau kita lihat betul juga apa yang dibilang beliau itu, yang dibilang kalau nggak salah saya Ibnu Mas'ud, saya lupa kan, asal ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, mesti setelah itu perintah atau larangan. Biasanya juga begitu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Juga kalimat ya ayyuhannas, ya ayyuhannas inna khalaqnakum, itu peringatan. Wahai sekalian manusia, ingat, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Kami menciptakan engkau hanya dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Nah itu, jangan juga kita setelah tahu apa yang kita merasa kita punya, apa yang kita merasa kita mampu, senang banget ngeremehin orang.
senang banget ngeremehin orang. Ujung-ujungnya kita pasti butuh sama orang lain. Pak iya, lah iya ntar kalau kita mati emang kita mau jalan sendiri ke kuburan. Kalau kita mati emang kita mau nahlilin sendiri. Kalau yang nahlil, kalau ada yang tahlilan, kalau yang pakai tahlilan. Sekurang-kurangnya kita tetap namanya fardu kifayah kan kudu dikirain sama kita. Kalau orang udah meninggal kudu diapain coba? Di fardu kifayahin, apa itu, dimandiin, disucikan, dikapani. Emang kita mau ngapanin sendiri? Habis itu kita jalan sendiri ke kuburan. Kita kan butuh orang lain. Setelah itu kita didoakan. Setiap Jumat kita selalu didoakan. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya kan? Al ahya minhum wal amwat. Makanya dalam suatu keterangan saya membaca itu, orang itu berebut itu. Apa yang diperbutin ya? Ada suatu orang yang baru meninggal ya heran. Pak, dia nanya sama orang yang udah lama meninggal, udah senior. Ya namanya kisah Israiliyat, boleh percaya boleh kagak. Karena Rasulullah bersabda, kama qala Rasul, kalau ada cerita Israiliyat jangan didustakan. Kagak bener itu, kagak boleh. Dan jangan diterima bulat-bulat. Oh betul itu banget begitu, jangan begitu. Ya biarin aja. Tapi kalau ada hikmahnya kita ambil. Jadi orang yang udah meninggal lama ditanya sama orang yang baru meninggal, Pak, orang itu pada berebutin apa? Oh dia itu berebutin doa. Doa dari mana? Doa yang dipanjatkan dari mimbar-mimbar Jumat setiap Jumat. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mereka semua berebut itu. Tapi Bapak kenapa nggak berebut? Ah ya karena saya udah banyak. Dari mana Bapak dapat? Anak saya selalu mengirim doa buat saya. Setiap saat dia ngirim doa. Makanya ketika kawan saya berkata gini, Saleh, saya kagak punya apa-apa, harta nggak ada, yang banyak anak, dia bilang. Anak kan bagus karena dia bisa mendoakan kita tiap hari. Ya juga ya. Iya kalau Bapak punya anak berapa? 7. Semuanya pada baca doa. Satu hari minimal 5 kali sholat wajib. Masa 7 kali 5 35 kali. Setahun udah berapa? Ya bener juga ya. Makanya kita butuh orang lain. Siapapun itu kita butuh. Makanya selalu saya berkata, jangan pernah putuskan silaturahim dengan siapapun. Tepijak batang jerami, jangan letak dalam sumur. Perpanjang silaturahim dengan siapapun, insya Allah memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Usikum nafsi bitaqullah. Saya mau berkata, jangan sampai apa yang kita punya, apa yang kita ada membutakan mata kita. Sehingga kita jangankan kepada Allah, kepada manusia pun kita nggak mau ngelihat gara-gara itu. Ujung-ujungnya kita jadi apa? Jadi korun. Ujungnya jadi apa? Semua orang aku saudara sama korun. Korun ini saudara gua. Orang Betawi bilang apa? Korun itu masih encang sama saya. Kalau orang Betawi istilahnya kan. Korun itu ponakan saya dibilangnya. Tapi itu waktu korun ada. Ketika korun ditenggelamkan oleh Allah dengan harta-hartanya itu. Orang ditanya, itu saudaramu korun udah tenggelamkan. Mana gua nggak kenal sama korun. Gak kenal siapa itu korun. Padahal dia dulunya ngaku-ngaku saudaranya korun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita selalu berpegang pada apa? Sekurang-kurangnya kita berpegang pada apa? Ya sekurang-kurangnya kita mengingat syair wal kibriya uri robina sifatun bihi maksusotun patajan nabaha wataki. Sifat sombong itu milik Allah, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang wajib disembah oleh segenap alam. Nah gitulah Bang Haji bilang, berhubung suara saya kagak bagus, pokoknya begitulah Bang Haji bilang kan. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau ada kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesarnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.